Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Mario Antonius Mones, nomor induk mahasiswa 18030300183, semester 6 kelas D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sistematik pada mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Riset kualitatif penelitian yang terutama atau eksklusif menggunakan non-numerik data adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan di ilmu sosial. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal individu, organisasi, berupa alasan mereka, pendapat, dan motivasi, keyakinan dalam pengaturan alam mereka. Ini melibatkan pengamat atau peneliti yang berkedudukan di lapangan yang mengubah dunia menjadi rangkaian perwakilan sensasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, dan rekaman. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang menantang digunakan dan itu layak mendapat rasa hormat dari para sarjana dari latar belakang epistemologis, mulai dari positivis, interpretivis, dan simulasi hingga matematika. Tantangannya itu lebih tinggi jika seseorang bertujuan tinggi untuk mempublikasikan penelitian kualitatif di jurnal. Kami juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif bila dilakukan secara optimal dan menggunakan pendekatan yang valid dapat mencapai tingkat ketelitian, kualitatif, dan kepercayaan yang tinggi. Penelitian sebagai satu rangkaian kegiatan yang mengandung prosedur tertentu, yaitu serangkaian cara dan langkah tertib yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan disebut metode. Untuk menegaskan bidang keilmuan itu seringkali disebut scientific method. Menurut Kneller, sebagaimana struktur rasional kepada penyelidikan rasional, di mana hipotesis dibentuk dan dipuji. Para peneliti kualitatif berusaha mencari dan menemukan sesuatu yang baru. Mereka berusaha mencari, menemukan, menggali, menyelidiki, dan menganalisis sesuatu dengan tekun dan teliti. Manusia mencari kebenaran keilmuan atau truth. Kebenaran keilmuan bukanlah sesuatu yang selesai untuk selama-lamanya. Menurut Fisher, kebenaran dapat berupa sesuatu kejadian, fakta-fakta, argumentasi fakta-fakta, pertimbangan, preposisi atau ide yang benar atau yang diterima sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran dalam ilmu dibatasi fakta-fakta alam yang dapat diobservasi baik dengan menggunakan panca indera atau dengan memanfaatkan alat bantu, teknologi, serta kemampuan manusia atau pengamat itu sendiri. Penelitian berbasis Kakdas telah dipraktekkan selama lebih dari 30 tahun. Peneliti telah menggunakan Kakdas untuk melakukan penelitian di berbagai bidang termasuk psikologi, sosiologi, manajemen, dan ilmu politik hingga ilmu kesehatan. Kualitatif peneliti harus menyadari bahwa software Kakdas berbeda dengan software itu melakukan penambangan teks otomatis atau alat analisis konten otomatis seperti Leximancer, LKST, atau KHCoder. Alat-alat ini secara otomatis memplot tubuh atau korpus dari data tekstual dianalisis dengan program perangkat lunak untuk menghasilkan keluaran kualitatif dengan sedikit atau tanpa masukan peneliti. Sebaliknya, penelitian kualitatif berbasis Kakdas
membutuhkan masukan peneliti dalam hal memberikan makna dan pengkodean suatu tubuh tekstual data. Penelitian sebagai satu rangkaian kegiatan yang mengandung prosedur tertentu, yaitu serangkaian cara dan langkah tertib yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan disebut metode. Untuk menegaskan bidang keilmuan itu seringkali dalam riset kualitatif paradigma, teori dan metodologi dalam satu penelitian merupakan hal utama dan tidak terpisahkan. Pemilihan paradigma harus mendapatkan prioritas sebagai teori dan metode dipilih dalam penelitian. Ketika peneliti memulai dari paradigma, peneliti akan memahami pendekatan paradigma yang dianutnya dalam penelitian, sehingga paradigma itulah yang menjadi roh pendekatan teoritinya selama melakukan penelitian. Pemilihan paradigma berpengaruh pada teori yang digunakan, terutama grand teori. Pemilihan grand teori tertentu akan menentukan middle teori yang akan digunakan. Begitu juga application teori dan akhirnya mempengaruhi kategorisasi. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme yang memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. Validitas dalam penelitian kualitatif akan berusaha secara ketat meminimalisir diri dari adanya ancaman validitas, sehingga hasil dari fokus penelitian memiliki maksud dan hakikat penelitian yang sesungguhnya, sesuai dengan fenomena yang dimaksudkan oleh partisipan dan juga lingkungan atau konteks sosial dari peneliti. Dalam validasi penelitian kualitatif juga dikenal adanya istilah kredibilitas yang merupakan pengganti konsep validitas internal dan dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas atau derajat kepercayaan sendiri berfungsi untuk menggali data dengan tingkat akurasi yang tinggi agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Tipe-tipe penelitian kualitatif. Yang pertama, biografi adalah studi individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Yang kedua, analisis percakapan merupakan tipe penelitian kualitatif yang melakukan studi khusus pada suatu percakapan tatap muka antara dua orang atau lebih, bertujuan menunjukkan percakapan terorganisasi melalui ujaran sehingga ditemukan dimensi psikis di balik suara. Yang berikut, riset dialogis adalah tipe riset yang memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa, baik bahasa lisan atau pembahasan baik bahasa lisan maupun tulisan. Tipe psikologi eksperiensial meyakini bahwa riset terhadap subjek manusia haruslah menekankan dinamika subjektif manusia yang memiliki pengalaman pribadi dan kemauan bebas. Psikologi eksperiensial merujuk pada cara mengetahui, metode, atau alat, atau sebagai fokus kajian epistemologi. Beberapa ilmuwan menekankan pentingnya pengalaman psikis masa lalu atau eksperiensi seseorang sebagai ajang riset untuk memahami dinamika psikososialnya pada masa kini dan masa depannya. Yang berikut, sorotan utama fenomenologi empiris adalah lebih pada pengalaman hidup individu tertentu daripada individu itu sendiri, dan perhatiannya pada intensionalitas interaksi kita dalam lingkungan di mana kita hidup. Yang berikut, fenomenologi. Fenomenologi transendental sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung, religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi.
Perhatian filsafat hendaknya difokuskan pada penyelidikan tentang Lebenswelt atau dunia kehidupan, atau Erlebnisse, kehidupan subjektif dan batinnya yang didasari intensionalitas dan intuisi. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika dalam mempresentasikan materi yang saya bawakan pada video kali ini terdapat berbagai kekurangan dari segi materi ataupun cara penyampaian materi yang kurang tepat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua atau siapa saja yang menonton video ini. Jika dalam menyampaikan materi presentasi saya terdapat kekurangan, silakan teman-teman lampirkan dalam kolom komentar. Terima kasih, selamat siang.